Hai semua, gimana? Ya, saya genap berumur 22 tahun, tanggal 4 Mei kemarin, dan seperti yang saya bilang tadi, saya nggak sesemangat biasanya menyambut bulan ini. Bahkan, waktu masuk bulan April dan menghitung mundur sampai hari ulang tahun saya, makin dekat dengan harinya saya semakin sedih, entah kenapa. Mungkin makin dewasa, perayaan ulang tahun makin terasa biasa saja, atau mungkin saya harus merayakan ulang tahun di tengah kondisi yang seperti ini, di tengah pandemi ketika semua orang sedang susah dan rasanya kok gimana gitu mau niup lilin, mau merayakan ulang tahun, berbeda dengan perayaan-perayaan sebelumnya. Biasanya saya nggak pernah absen untuk merayakan ulang tahun dengan teman-teman saya. Teman-teman saya yang jumlahnya 8 orang itu, biasanya mereka selalu kasih surprise. Terus kita makan sushi bareng di tempat langganan, kayak ruko kecil gitu, tapi rasanya enak banget. Akhir-akhir ini saya juga mimpi sih makan sushi. Mungkin karena hampir 2 bulan gak keluar rumah, gak makan sushi, sampai ke bawah mimpi. Lucunya, mimpinya itu saya makan sushi di tempat baru yang saya juga belum pernah cobain, bersama teman baru yang pertama kali juga saya temui. Tapi itu cuma mimpi, jadi kita lupakan saja. Cuma yang jelas, kalau pandemi ini berakhir, saya mau cepet-cepet makan sushi. Kangen banget makan sashimi. Oke, perayaan ulang tahun. Iya, saya nggak ada happy-happynya sama sekali. Cuma sebatas birthday, tapi nggak happy. Dosa nggak ya? Merasa jahat sama diri sendiri karena nggak bisa seneng-seneng saat ulang tahun. Biasanya saya kayak anak kecil yang udah nggak sabar untuk niup lilin. Dan tahun ini bahkan ibu saya memberi saya ke ulang tahun yang begitu besar. Tulisannya, "Selamat Hari Sanes Sedunia." Entahlah kenapa saya begitu sedih menyambut umur baru. Kenapa saya nggak benar-benar bisa gabung dalam perayaan kemarin. Entahlah, saya nggak tahu kenapa rasanya begitu biasa saja. Terus saya mikir, saya menelaah karena saya tuh kebiasaan kalau saya sedih atau saya merasa ada yang nggak bener ya saya mikirin gitu, apa ya, di mana letak salahnya, kok jadi kayak gini, harusnya nggak kayak gini gitu. Selama hari ulang tahun saya kemarin, selama 4 Mei, saya sadar bahwa ada banyak kehilangan dan hal yang berakhir ketika umur saya beranjak ke 22 tahun. Pertama, cerita Gis dan N yang sudah saya tulis hampir 7 tahun lamanya itu harus selesai. Sedih karena untuk pertama kalinya selama 7 tahun saya buka laptop dan file Gis dan N sudah nggak perlu dibuka lagi karena sudah selesai. Sudah sampai kata di end. Udah sampai kata tamat. Jadi ya nggak bisa diapa-apain lagi. Kayak file yang kekunci. Dan ngomong-ngomong soal kekunci, di hari ulang tahun saya, akun Twitter saya ke-lock alias hilang. Bukan ke suspend, tapi hilang. Gara-gara saya iseng ubah tanggal ulang tahun saya yang sebelumnya nggak saya isi, jadi saya isi. Malah hilang. Saya sedih banget sih. Walaupun sebenarnya nggak begitu panik. Saya sedih kalau misalkan akunnya benar-benar hilang selama-lamanya. Karena ada satu teman saya yang juga mengalami hal itu. Dia bilang akunnya ya nggak ada harapan. Di situ saya baru benar-benar panik. Walaupun saya nggak tahu kenapa saya panik. Apa karena saya takut kehilangan followers yang udah 1,6 juta itu? Atau karena banyak pemikiran-pemikiran saya di sana yang saya khawatir saya nggak inget lagi.
Atau karena di sana telanjur banyak memori yang begitu indah, yang cuma ada di sana. Ternyata itu yang membuat saya takut. Sampai saya minta tolong ke Bung Firsa, yang waktu itu dia juga pernah ke-suspend akunnya. Terus saya sudah kontak dengan tim Twitter dan mereka siap bantu. Sambil mereka mengurus akun saya yang hilang, saya buat akun baru. Karena apa ya, ternyata yang membuat saya stres itu adalah saya nggak bisa nge-tweet. Itu yang bikin saya hampir gila. Karena saya mau, ya walaupun nggak selalu, kadang saya pengen orang lain tuh bisa baca isi kepala saya, dan kayaknya Twitter emang cara penyampaian paling tepat gitu. Akhirnya saya buat akun baru dari nol, sama kayak waktu dulu buat akun sebelumnya. Walaupun akun sebelumnya saya buat tahun 2010, akun ini yang baru ini sebenarnya sudah saya buat dari bulan lalu. Saya buat untuk jadi tempat pelarian saya karena ternyata nggak mudah juga punya followers 1,6 juta yang apa ya, ini Twitter kayak ekosistemnya tuh jadi membuat saya takut kalau saya terlalu terlihat curhat atau yang saya tweet ternyata nggak cukup relate dengan banyak orang. Itu membuat ketakutan tersendiri buat saya, dan dari hilangnya Twitter saya jadi sadar bahwa saya nge-tweet itu ternyata emang untuk kesenangan saya, untuk mendapatkan sebuah kenikmatan berbagi isi kepala yang begitu cepat tersampaikan, begitu cepat dibaca orang banyak. Akhirnya saya nge-tweet. Itu saya kayak orang baru pertama kali main Twitter. Saya nge-tweet banyak banget. Sampai saya kayak, ini kayaknya saya udah lama banget gak sebawel ini. Biasanya tuh everything about everyone, tentang diri saya sendiri sampai udah gak kelihatan keberadaannya ada di mana. Ibaratnya nih, kalau saya boleh masuk ke dalam otak saya sendiri, filenya sana tuh udah tersembunyi entah berada di mana. Dan ketika saya coba nge-tweet di account ini, di Draw an Orange, followersnya kayak cuma 700 deh. Walaupun sekarang udah hampir 20.000 lagi, but it's okay. Masih lebih baik dari account sebelumnya yang sudah sampai jutaan, yang kadang membuat saya sumpek dan terlalu berisik. Walaupun sebenarnya nggak ada yang salah, bahkan mereka begitu menyenangkan. Ya walaupun nggak sedikit yang nyebelin, cuma ya perbandingannya seimbang lah. Saya merasa I found myself back, dan mungkin hilangnya Twitter saya jadi hadiah paling punya makna di ulang tahun saya. Terima kasih Twitter. Ternyata kekuatan super saya yang super sotoy itu untuk pertama kalinya membawa hal baik. Karena waktu pertama kali hilang tuh saya kayak, aduh gimana nih? Gimana kalau hilang? Kayak saya terlalu memikirkan angka-angka itu. Saya takut kehilangan follower saya takut kehilangan semua tweet-tweet saya yang udah sejak 2010, berarti sudah hampir 10 tahun. Sampai saya sadar bahwa ternyata perasaan kehilangan itu cuma perasaan. Saya nggak pernah benar-benar kehilangan. Apa sih yang dicari? Followers. Toh saya nggak pernah minta mereka untuk follow saya. Sama, berarti kalau saya buat account baru, ya biarkan mereka datang tanpa perlu dituntun. Kan gitu. Begitu pula dengan kehilangan kata-kata. Apa sih yang hilang? Toh semuanya ada di kepala saya. Semua itu masih bisa ditulis lagi. Selama saya nggak kehilangan diri saya sendiri, selama itu pula saya nggak akan pernah kehilangan apa-apa. Itu pelajaran dari hilangnya Twitter account. Manusia. Segitu takutnya dia kehilangan angka-angka. Salah bergantung. Kayak bertahan pada sesuatu yang rapuh aja gitu. Padahal satu-satunya hal yang paling kuat di dunia harusnya itu diri kita sendiri. Terus kenapa namanya Draw an Orange? Draw an Orange, gambarlah sebuah jeruk. Saya tuh selalu mengibaratkan matahari sebagai jeruk, karena ini mungkin terdengar cukup gila, tapi waktu saya TK
Saya tuh pengen banget bisa genggam matahari. Terus saya nanya ke ibu saya, "Bu, gimana ya caranya megang matahari?" Terus ibu saya bilang, "Hah? Gimana? Kan matahari panas, kamu kalau kesana kamu mati, kamu meleleh. Tapi matahari indah, Bu." Paham gak sih, kayak saya tuh pengen banget menggenggam matahari. Akhirnya ibu saya ke kulkas, terus balik lagi menemui saya dengan membawa sebuah jeruk. Terus beliau bilang, "Nih mataharinya, anggap itu sebuah matahari." Ah, tapi kan itu cuma jeruk. Ya, tipikal anak kecil yang udah gak bisa dibohongin gitu. Ini kan cuma jeruk, Bu. Bayangin aja itu matahari, matahari punya kamu. Kalau matahari itu pusat tata surya, bayangin aja jeruk itu sebagai lingkaran berisi pusat isi kepala kamu. Apapun kamu tulis di situ, apapun kamu pikirkan di situ. Nah, kenapa saya namakan Twitternya pakai nama Dragon Orange? Karena di situ adalah pusat isi pemikiran saya yang jarang saya expose di belakang Rintik Seduh, yang jarang saya expose di Rintik Seduh, yang apapun saya sampaikan di situ. Tentang dinosaurus, tentang ayam, tentang ikan paus. Pokoknya hal-hal random yang mungkin terdengar aneh dan gak penting, tapi buat saya itu penting. Ngomongin perayaan ulang tahun ke-22, selain Jis dan N, selain account Twitter yang hilang, di malam yang sama kaos kaki favorit saya juga hilang sebelah. Itu sebel banget. Saya sampai cari-cari ke bawah meja, ke bawah tempat tidur. Saya ingat betul kaos kaki itu baru dicuci. Saya cari ke lemari, ke tempat baju, ke tempat setrikaan, ke mesin cuci, nggak ada. Kaos kakinya hilang sebelah, padahal itu kaos kaki favorit saya. Warna putih tapi ada polka dot warna pink gitu. Saya tuh memang dari kecil kalau tidur harus pakai kaos kaki. Itu kayak, entahlah, saya tuh selalu takut kalau lagi tidur kaki saya ditarik dinosaurus. Jadi saya selalu pakai kaos kaki untuk melindungi gitu. Ya walaupun kayaknya dinosaurus gak akan takut sama kaos kakinya, tapi udahlah. Ya ada di umur 22 tahun ini, walaupun baru beranjak ke situ, saya sudah belajar tentang banyak kehilangan yang harus terjadi dalam satu waktu. Bahwa kehilangan itu ternyata bikin kita sadar bahwa ada begitu banyak hal yang kita miliki, tapi gak pernah kita lihat karena kita terlalu fokus sama hal yang justru gak benar-benar ada. Apalagi ya yang hilang waktu saya ulang tahun. Ya sebenarnya gak begitu buruk sih. Semua teman-teman saya ngucapin saya ulang tahun walau virtual, walau dengan video call. Mereka nyalain korek, terus saya pura-pura niup. Sebenarnya everything's fine. Cuma saya keinget sesuatu yang bikin saya cukup sedih, bahwa ingat gak saya bilang bahwa teman saya cuma ada 8 orang. Sekarang udah nambah 1, jadi 9. Aduh, sedih nih saya. Jadi teman baru saya itu, saya nggak tahu ya, kayaknya saya memiliki dia dan kehilangan dia di waktu yang sama. Gimana ya jelasinnya? Ya pokoknya teman baru ini, saya bahkan bingung jelasinnya gimana. Mungkin setelah hampir 10 tahun teman saya cuma 8 orang, akhirnya teman saya nambah 1. Teman yang begitu menyenangkan, makhluk Mei paling ceria, teman Taurus paling keras kepala dan gak mau kalah. Saya cuma punya teman 8 orang dan saya selalu take care of mereka dengan begitu baik. Karena saya paling gak suka ditinggal sebenarnya. Itu bahkan hal paling saya takutin di dunia ini. Tapi di saat yang sama, saya dapat teman baru, sekaligus saya harus kehilangan dia. Karena saya mengerti bahwa bentuk dukungan, saling support, saling kasih semangat, saling mengagumi, itu cukup dari jauh. Walaupun teman baru saya ini, saya kenal dia kayak saya kenal diri saya sendiri. Bahkan tiap kali lihat dia, rasanya kayak lihat diri saya di cermin, karena sama persis. Sampai akhirnya saya sadar bahwa walaupun sama, ya dia cuma ada di dalam cermin itu. Dia gak bisa keluar.
dan berdiri di samping saya. Itu sih yang bikin saya harus kehilangan dia. Karena kita menyelamatkan pertemanan. Sungguh perayaan ulang tahun yang begitu penuh dengan pelajaran. Bahwa ternyata beranjak dewasa bukan cuma tentang nyanyian lagu Happy Birthday, diucapin oleh banyak orang, tiup lilin, potong kue, dapat wishes macem-macem. Soal permintaan dan harapan, saya tuh gak pernah minta apa-apa tiap kali saya ulang tahun. Saya cuma ingin tenang. Apa itu justru wish yang sangat berlebihan ya, yang sangat gak sederhana, karena hal paling rumit itu sebenarnya hal-hal yang sederhana. Jadi intinya, nanti kalau kamu beranjak dewasa, kamu akan tahu bahwa perayaan itu biasa saja, angka-angka itu juga gak penting, terus gak semua yang erat harus terikat, terus juga kamu juga harus tahu bahwa cara kerja semesta itu gak pernah bisa diketahuin sama manusia. Apalagi tentang waktu. Mau tiba-tiba, mau pakai rencana, itu akan selalu ada momen out of nowhere yang tiba-tiba harus jemput kita walaupun kita gak siap. Jadi selain menyambut umur 22 tahun dengan komputer yang hilang, desain berakhir, gak bisa merayakan ulang tahun sama teman-teman, gak bisa makan sushi. Setelah menyambut umur 22 tahun dengan begitu banyak kehilangan, 4 Mei yang begitu istimewa buat saya akan dilanjutkan dengan hari-hari baru. Dan biar semua berjalan sebagaimana mestinya. Seiring waktu berjalan, semua hal yang menyangkut dengan dunia saya akan membantu saya untuk sama-sama menyembuhkan. Hal-hal baru yang mengagetkan walau nggak juga terasa asing itu akan jadi pelajaran paling punya makna walaupun bentuknya nggak bisa jadi buku. Karena beberapa hal memang lebih baik dinikmati sendirian, bukan? Mungkin semua akan tua dimakan usia. Mungkin saya akan lupa. Mungkin semua kesenangan itu akan lebih cepat berakhir dari yang saya kira. Tapi saya selalu percaya bahwa semesta coba titip sesuatu lewat kehilangan-kehilangan yang saya kira saya nggak bisa menerima itu, padahal saya sudah menerima itu. Bahwa sebenarnya tiap kecewa dan sedih yang saya rasakan juga bisa saya terima. Mungkin saya selama ini cuma pura-pura lemah, karena sebenarnya saya lebih kuat dari yang saya bayangkan. Jadi ya sudah, umur 22 tahun, tidak ada harapan karena saya tahu semesta akan memberikan yang semestinya tanpa perlu minta segala. Dan kapal itu, kapal yang pernah saya ceritakan, kini pulang ke pelabuhannya, sendiri-sendiri. Seperti yang pernah saya bilang, masing-masing jadi misi penyelamatan hati. Dan itu yang sedang saya lakukan, juga dengan dia. Buat kamu yang dengar ini, jaga diri baik-baik. Saya lega karena kita sama-sama dewasa untuk mengerti. Terima kasih untuk cerita sebentarnya. Kamu hebat. Gak ada yang lebih membuat saya senang daripada melihatmu senang melakukan apa yang kamu lakukan. Kita pasti akan ketemu, walau yang punya jawaban cuma waktu. Jadi terus kejar mimpi-mimpi hebatmu itu. Percaya deh, aku selalu mengagumimu walau cuma dari jauh.